Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari syarah Manhajus Salikin karya Syekh Al-Qusayyir hafizahullah taala, membahas kitab Manhajus Salikin karya Syekh As-Sa'di rahimahullah taala. Kita sampai pada pembahasan sebelumnya, kita membahas tentang larangan-larangan ihram, dan kita sebutkan bahwa mahdhuratul ihram, larangan ihram itu ada 9. Yang pertama adalah mencukur atau memotong rambut yang berlaku baik bagi laki-laki ataupun perempuan. Kemudian yang kedua adalah memotong kuku, ini juga berlaku baik laki-laki ataupun perempuan. Kemudian memakai wewangian, ini juga berlaku baik laki-laki ataupun perempuan. Keharaman ini sama haramnya bagi laki-laki ataupun perempuan. Kemudian yang keempat, mengenakan pakaian yang dijahit yang membentuk anggota tubuh seperti baju gitu ya, ada dijahit sehingga ada yang bagian jadi lengan, ada bagian yang jadi untuk badan, atau celana ada yang bagian untuk kaki kanan, ada yang untuk bagian kaki kiri. Nah, itu mengenakan pakaian yang dijahit seperti ini juga keharaman ihram bagi laki-laki saja. Kalau perempuan maka boleh, tidak masalah. Kemudian yang kelima, menutup kepala. Ya, menutup kepala, yaitu bagi laki-laki. Ini bagi laki-laki. Kemudian yang ke berapa sekarang? Itu yang sudah kelima ya. Yang mirip dengan menutup kepala itu untuk laki-laki. Tapi kalau untuk perempuan itu menutup wajah. Menutup wajah itu salah satu keharaman bagi perempuan. Kemudian yang keenam adalah berburu binatang buruan. Ketika dia ihram, tidak boleh berburu binatang buruan, dan telah kita sebutkan bahwa binatang buruan ini adalah yang maksudnya adalah binatang yang memenuhi 3 kondisi atau 3 syarat ya. Yang pertama adalah dia binatang yang dimakan, halal dimakan. Jadi kalau haram dimakan kemudian dibunuh oleh seseorang yang sedang ihram, maka tidak ada fidyah. Contohnya misalkan membunuh kucing. Nah, ini perbuatan itu haram. Secara umum haram, nggak boleh kita menzalimi kucing begitu ya. Tapi bagaimana kalau seseorang yang sedang ihram itu membunuh kucing, maka tidak ada hukuman spesifik terkait fidyah. Tapi yang dimaksud adalah membunuh binatang yang halal dimakan, itu yang pertama. Yang kedua adalah binatang tersebut barriyan, yaitu binatang yang hidupnya di darat. Kemudian yang ketiga, wahsyian fil asl, yaitu binatang tersebut sifat asalnya adalah binatang yang buas, bukan binatang piaraan. Bukan binatang piaraan. Contohnya misalkan rusa, ya, halal dimakan, hidup di darat, kemudian sifat asalnya adalah binatang buas. Ya, ini bukan binatang piaraan. Contoh lain misalkan burung merpati, itu hukum asalnya adalah binatang liar ya, bukan binatang buas, binatang liar ya. Hidup secara liar, bukan dipelihara, hukum asalnya. Yang dipelihara itu contohnya ayam, contohnya kambing, sapi, unta ya. Itu dipelihara. Sehingga ketika seseorang yang sedang ihram tersebut berburu kambing misalkan, kambingnya liar, bukan milik ternak seseorang gitu ya, bukan binatang ternak dari milik seseorang, akan tapi dia kambing liar diburu oleh seorang yang sedang ihram,
Boleh atau tidak boleh? Boleh. Karena hukum asalnya, kita melihat hukum asalnya. Walaupun kambing tersebut sedang liar, yakni tidak dimiliki atau tidak di bawah kepemilikan seseorang atau bukan ternaknya seseorang misalkan, akan tapi sifat asal dari kambing adalah binatang peliharaan. Sebaliknya, rusa dia sifat asalnya binatang liar. Tetapi ketika dipelihara oleh seseorang, ya, dipelihara sebagai binatang peliharaan dia di rumahnya, yakni tinggal di halamannya, misalkan ada kandangnya, maka tidak boleh juga bagi orang yang sedang ihram untuk membunuh atau berburu rusa tersebut, walaupun sudah menjadi binatang peliharaan, karena sifat asalnya adalah binatang liar. Jadi kita melihat sifat asalnya, bukan kondisinya pada saat itu, pada saat diburu. Nah, ini yang ke-6, ya, yang ke-6. Kemudian yang ke-7 adalah jima. Kemudian yang ke-8 mubasyarah, yaitu menyentuh wanita selain jima, seperti memeluk atau mencium atau sebagainya. Kemudian yang terakhir, yang ke-9 adalah melakukan akad nikah. Nah, ini 9 mahdzuratul ihram, 9 keharaman ihram yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang yang sedang melakukan ihram. Nah, sekarang kita lihat dari 9 keharaman ihram ini kita bagi menjadi 3 kategori. Kita bagi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah 5 keharaman yang pertama tadi kita sebutkan, yaitu memotong rambut atau mencukur rambut, baik mencukur sampai habis ataupun memotong cuma sebagian begitu ya. Kemudian memotong kuku, ya ini potong rambut dan potong kuku. Kemudian yang ketiga, mengenakan wewangian. Mengenakan wewangian. Kemudian yang keempat, memakai pakaian yang dijahit bagi laki-laki. Kemudian yang kelima apa? Menutup kepala bagi laki-laki. Kalau menutup kepala bagi perempuan tidak masalah, justru wajib, yakni harus pakai khimar, harus pakai kerudung atau jilbab untuk menutup auratnya. Nah, 5 yang pertama ini kalau misalkan dilanggar, maka itu yang kita sebut dengan fidyatul adza. Istilahnya, yakni hukuman yang harus dia lakukan, yang diberikan oleh syariat kepadanya, yang melanggar salah satu dari 5 keharaman ihram yang pertama tadi, itu adalah yang namanya fidyatul adza. Nah, fidyatul adza di sini disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah, wa amma fidyatul adza idza ghatta ra'sahu aw labisal makhit aw ghattatil mar'atu wajhaha aw labisatil kuffazain aw isti'malit tib. Jadi ketika seseorang itu menutup kepalanya, ini berarti laki-laki, atau mengenakan pakaian yang dijahit, berarti khusus laki-laki, aw ghattatil mar'atu wajhaha, atau seorang perempuan menutup wajahnya, berarti khusus untuk perempuan. Aw labisatil kufazain, wanita tersebut mengenakan sarung tangan, ini berarti yakni ini satu kategori dengan laki-laki yang mengenakan pakaian yang dijahit. Kalau perempuan boleh mengenakan pakaian yang dijahit, tapi tetap tidak boleh mengenakan sarung tangan, kufazain. Aw isti'malit tib, atau mengenakan wewangian, ini berlaku baik laki-laki ataupun perempuan. Fayukhayyaru baina siyami thalathati ayyamin
au it'ami sittati masakin au dzabhi syatin. Maka dia diberikan pilihan antara puasa 3 hari atau memberikan makan 6 orang miskin atau menyembelih kambing. Baik, di sini ada catatan kaki dari pensyarah Syekh Al-Qusayir hafizahullah tentang perempuan yang menutup wajahnya. Fal masyhuru fil mazhab anna ta'tiyatal mar'ati wajhaha yujibul fidyah. Pendapat yang masyhur di mazhab, yakni di mazhab Hambali maksudnya, adalah bahwa wanita yang menutup wajahnya itu harus bayar fidyah. Yakni fidyatul adza. Fidyatul adza yang tadi kita sebut. Waqtaru Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi Syarhil Umdah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memilih pendapat dalam kitab beliau Syarhul Umdah, anna wajhal mar'atil muhrimati bimanzilati badalir rajul, bahwa wajah dari seorang perempuan yang sedang ihram itu sama seperti badannya laki-laki, yakni tidak mengapa untuk ditutup. Laha an tughatiyahu lakin bighairi makhit, boleh bagi dia untuk menutup wajahnya tersebut akan tapi dengan sesuatu yang tidak dijahit. Amma idza ghattathu bi makhitin kan niqabi fa 'alaiha al-fidyah. Adapun kalau dia menutup wajahnya dengan sesuatu yang dijahit seperti niqab, maka dia harus membayar fidyah. Ya, ini ikhtiarnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang wanita yang menutup wajahnya. Kan tapi pendapat yang masyhur di mazhab Hambali adalah ini salah satu keharaman juga bagi wanita tersebut. Yani ini ketika tidak ada uzur. Kalau ada uzur, misalkan ada ajnabi, maka ya tidak masalah untuk ditutup. Nah, sekarang kita lihat fidyatul adza. Apa saja tadi? Fidyatul adza itu seseorang tersebut diberikan pilihan. Ketika dia melakukan salah satu 5 keharaman ihram yang tadi kita sebutkan, maka dia diberikan pilihan antara puasa 3 hari atau memberikan makan kepada 6 orang miskin atau menyembelih kambing. Ini pilihan, bukan urutan. Wa fidyatul adza hiya ma wajaba bi fi'li mahdzurin yataraffahu bihi. Fidyatul adza itu maksudnya adalah sesuatu yang wajib untuk dilakukan gara-gara seseorang itu melakukan sesuatu yang diharamkan. Yang dia yataraffah bihi, yang dia berhias. Jadi 5 keharaman ihram itu termasuk babut taraffuh, termasuk bab berhias diri. Cukur rambut, menghias diri. Potong kuku, menghias diri. Mengenakan wewangian, menghias diri. Mengenakan pakaian yang dijahit, itu menghias diri. Kemudian terakhir apa? Menutup kepala. Menutup kepala juga berhias diri. Jadi kemudian juga wanita menutup wajahnya itu ya juga bagian dari menghias diri ya, tapi itu ya dalam rangka untuk menjaga dari fitan. Akan tapi itu masuk dalam keharaman ihram bagi wanita menurut pendapat yang masyhur di mazhab Hambali. Nah, ini termasuk babu tarafu, berhias diri. Padahal ketika seseorang itu sedang ihram, maksud yang diinginkan oleh syariat dia itu tawadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia itu yakni menghambakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Merendahkan dirinya di hadapan Rabb. Jadi jangan melakukan sesuatu yang termasuk tarafuh. Nah, ketika kemudian itu dilanggar, maka yang diwajibkan oleh syariat adalah yang namanya fidyatul adza. Diberikan 3 pilihan. Apa dalilnya? Ini kita sebut Syekh Al-Qusayir, kita baca dulu perkataan Syekh Al-Qusayir, fidyatul adza itu adalah yang wajib dilakukan oleh seseorang ketika dia melakukan keharaman ihram yang termasuk bab tarafuh, kal halqi wal lubsi wat tibi, seperti memotong rambut atau kuku. Memotong rambut di sini al-halq. Kemudian kalau taklim itu memotong kuku. Wal lubas, memakai pakaian yang dijahit. Wat tib, mengenakan wangian.
Dalilnya apa? Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana minkum maridhan aw bihi adzam min ra'sihi." Barang siapa di antara kalian yang sakit atau dia memiliki gangguan di kepalanya. Adza. Nah, dari sini kemudian diberi nama fidyatul adza. Ketika dia sakit atau dia itu punya ada gangguan di kepalanya, yakni nanti disebutkan ada riwayat sahabat yang ada banyak kutu di kepalanya. Fa fidyatum min siyam, maka Nabi Muhammad SAW bahkan memerintahkan sahabat tersebut untuk cukur rambut, khalas. Daripada tersiksa dengan banyak kutu di kepalanya tersebut, ya udah cukur, lakukan keharaman ihram ya, kemudian bayar fidyah. Nah fidyahnya itu karena ada riwayat dari sahabat yang terkena adza, terkena gangguan, ini gangguan dari kutu di kepala beliau, maka kemudian fidyah ini sering disebut juga dengan fidyatul adza. Berdasarkan juga firman Allah Subhanahu wa taala di sini. Au bihi adzam min ra'sihi, atau ketika dia ada gangguan di kepalanya, yakni misalkan kutu, fa fidyah, maka silakan cukur, kemudian nanti bayar fidyah. Fa fidyatum min siyam, fidyahnya berupa puasa, au shadaqatin, atau sedekah, yakni maksudnya memberikan makan kepada orang miskin, au nusuk, atau nusuk. Nusuk di sini maksudnya adalah yakni menyembelih. Menyembelih apa? Ini tidak dijelaskan di ayat tersebut, tapi dijelaskan di dalil yang lain. Yaitu misalkan di hadis, wali hadithi Ka'ab bin Ujrah, qala ata alayhi Nabi sallallahu alaihi wasallam zaman al-Hudaybiyah wal qablu yatanatharu ala wajhi. Dari hadis Ka'ab bin Ujrah, beliau berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendatangiku ketika Hudaybiyah, sementara kutu itu sampai turun ke wajahku, saking banyaknya dari kepala beliau. Ini berarti pengalamannya Ka'ab bin Ujrah, beliau yang menceritakan sendiri hal ini. Faqala ayu'dzika hawamu ra'sik. Nabi Muhammad SAW kemudian bertanya, apakah mengganggumu ini? Yaitu hawamu ra'sik, yaitu kutu-kutu yang ada di kepalamu tersebut. Apakah itu mengganggumu? Qultu na'am. Ka'ab bin Ujrah kemudian berkata, na'am. Qala fahlik wasum thalathata ayyamin aw at'im sittata masakin aw insuk nasikatan. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Maka Nabi SAW kemudian bersabda, cukurlah rambutmu. Nah, berarti diperintahkan untuk melakukan keharaman ihram. Ya, kenapa? Karena ada uzur. Jadi melakukan keharaman ihram dalam masalah ini kita lihat ya, ketika ada uzur maka itu tidak berdosa, akan tapi tetap harus bayar fidyah. Cukurlah rambutmu, kemudian berpuasalah 3 hari atau, nah di sini menggunakan atau, maka ini tidak menunjukkan adanya urutan. Ini cuma sekedar menunjukkan adanya takhyir atau pilihan. Cukurlah rambutmu, kemudian puasalah 3 hari atau memberikan makan 6 orang miskin atau menyembelih kambing. Awin suk nasikatan maksudnya adalah kambing, ya. Ya walaupun tidak jelas disebut syatun di sini misalkan, tapi di dalil-dalil yang lain itu jelas bahwa yang dimaksud menyembelih di sini adalah menyembelih kambing. Akhrajahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Jadi ini namanya fidyatul adza. Tetapi nanti ada sedikit perincian ya, kalau kita mempelajari yang lebih terperinci lagi, misalkan ketika seseorang itu memotong rambut atau memotong kuku, kalau cuma 1 helai rambut atau 1 kuku begitu ya, maka yang harus dia lakukan itu tidak sampai fidyatul adza. Fidyatul adza itu kalau dia memotong 3 rambut, 3 helai rambut atau 3 kuku. Tapi kalau 1 kuku atau 2 kuku, 1 rambut atau 2 helai rambut yang dia potong, maka dia memberikan makan kepada orang miskin sejumlah yang dipotong. Kalau 1 rambut yang dipotong berarti memberikan makan kepada 1 orang miskin. Kalau 2 rambut yang dipotong, maka dia memberikan makan kepada 2 orang miskin. Kalau 3 rambut yang dipotong, maka fidyatul adza. Memberikan makan 3 orang miskin atau memberikan makan
6 orang miskin atau puasa 3 hari atau yakni menyembelih kambing. Demikian pula untuk kuku, potong 1 kuku memberikan makan kepada 1 orang miskin. Potong 2 kuku memberikan makan kepada 2 orang miskin. Potong 3 kuku maka fidyatul adza, yaitu puasa 3 hari atau memberikan makan kepada 6 orang miskin atau menyembelih kambing. Ya, atau menyembelih kambing. Baik. Nah, ini sedikit perincian. Ini namanya fidyatul adza. Sampai sini jelas, ya. Nah, ini terkadang para ulama menyebutnya menyembelih, kan ada menyembelih ini, ada opsi menyembelih, betul tidak? Terkadang disebut dengan istilah dam. Dalam fikih haji dan umroh banyak sekali istilah dam. Jadi jangan sampai bingung sendiri. Ya, di sini ada menyembelih yang sering disebut sebagai dam, bayar dam. Nah, gitu ya. Dam apa yang dimaksud? Dan apa yang disembelih? Nah, ini jangan sampai bingung kita. Jadi fidyatul adza, puasa 3 hari atau berikan makan 6 orang miskin atau menyembelih. Menyembelih apa? Menyembelih kambing. Dam itu artinya apa? Artinya darah, ya. Maksudnya mengalirkan darah. Ini menyembelih binatang. Dalam konteks ini fidyatul adza, yakni yang disembelih adalah kambing. Wa idza qatala as-sayd khayyira baina dzabhi mithlihi in kana lahu mithlun minan na'am wa baina taqwimil mithl bi mahallil itlaf. Baik, sekarang kita masuk pada fidyah berikutnya untuk keharaman yang berikutnya, yaitu apa? Keharaman berburu binatang buruan. Memang bab ini kita harus membahas secara pelan-pelan, ya, karena banyak sekali hal yang terperinci. Jadi supaya anak pelan, jadi anak sambil minum. Afwan. Nah sekarang ketika seseorang itu berburu binatang buruan, kita bagi 2 kasus. Apakah binatang buruan tersebut memiliki hewan yang semisal dari binatang ternak, atau dia tidak ada hewan yang semisal dengan dia dari binatang ternak. Contohnya misalkan rusa, misalkan, ya, atau merpati, burung merpati misalkan. Disebut yang semisal dengan ini adalah kambing. Rusa mungkin sapi misalkan, begitu ya. Nah, jadi ada yang semisal dari binatang ternak, kambing, sapi atau unta. Burung unta semisal dengan unta. Nah, jadi semisal ini, siapa yang menilai semisal ini? Siapa yang menilai ini binatang ini rusa misalkan? Siapa yang menilai bahwa ini yang semisal ini adalah sapi misalkan, atau kambing atau unta, terserah. Siapa yang menilai? Pertama kita harus melihat kepada riwayat dari para sahabat. Kalau ada fatwa dari sahabat zaman dulu sudah menetapkan kalau ini yang diburu maka hewan yang semisalnya adalah ini, maka khalas. Kita tidak perlu beristihad kembali. Kita mengikuti apa yang disebutkan oleh para sahabat. Karena mereka lebih paham, karena mereka lebih mengetahui tentang din ini. Ya. Tetapi kalau dari para sahabat itu belum ada yang beristihad tentang binatang yang diburu tersebut, maka yang menilai ini apakah ada hewan semisal binatang buruan ini contoh dari binatang ternak misalkan, itu yang kita harus menuju kepada 2 orang yang terpercaya. Ya, di zaman kita. Jadi sekarang kita lihat, ya, ana ulang lagi, ketika yang diburu binatang tersebut adalah hewan yang memiliki hewan yang semisalnya di kalangan binatang ternak, kambing, sapi atau unta. Kita sebut binatang buruan ini adalah al-mithli. Kita sebut binatang yang memiliki semisal ini namanya al-mithli. Jadi binatang buruan itu bisa al-mithli atau ghairil mithli. Binatang yang al-mithli maksudnya adalah dia sepadan dengan bisa kambing, bisa sapi, bisa unta. Kalau ghairul mithli, maka dia tidak sepadan dengan kambing, sapi atau unta. Nah, siapa yang menilai bahwa binatang buruan ini, misalkan seseorang yang sedang ihram tersebut berburu rusa atau kijang misalkan, atau zebra atau misalkan begitu ya,
Siapa yang menilai bahwa dia itu semisal dengan kambing, sapi atau unta? Kita lihat kepada para sahabat dulu. Apakah para sahabat telah memfatwakan hal tersebut atau tidak? Kalau iya, ya sudah kita ikuti para sahabat. Kalau tidak ada dari fatwa dari para sahabat tentang binatang yang diburu tersebut, maka kita menuju kepada dua orang yang terpercaya di zaman kita ini, kita minta pendapat mereka. Ini kira-kira ada bisa dimisalkan, bisa dipadankan dengan salah satu binatang ternak, kambing, sapi atau unta, atau nggak bisa? Ini kita tanya kepada dua orang tersebut. Ini binatang buruan yang diburu ini, qadarullah ada orang yang berihram memburu binatang ini. Ini misli atau ghairu misli menurut antum? Misli atau ghairu misli? Kalau misli, padanannya apa? Kambing, sapi atau unta? Nah, sehingga ketika misalkan kita menuju kepada yang binatang buruan yang misli terlebih dahulu. Ketika dia binatang buruan itu adalah binatang yang misli, punya padanan dari kalangan binatang ternak, kambing, sapi atau unta, maka apa yang diwajibkan oleh syariat? Fidyahnya apa bagi orang tersebut? Maka dia diberikan pilihan, lagi-lagi diberikan pilihan. Antara dia menyembelih binatang yang sepadan tadi. Kalau misalkan ini dinilai sepadan dengan kambing, berarti dia diberikan pilihan. Antum bisa nyembelih kambing. Atau misalkan rusa diberikan padanan seperti sapi misalkan, maka ya kelas, maka sembelih sapi. Atau misalkan ini kerbau yang besar misalkan, atau burung unta tadi kita sebut, entah itu jadi sapi atau jadi padanya dengan unta, ya sudah, berarti antum bisa memilih antara nyembelih sapi atau nyembelih unta. Jadi binatang buruan yang punya padanan kita sebut misli. Binatang ternak yang sepadan dengan itu kita sebut misli. Mislu al-misli, mudhaf ilaih. Mislu al-misli. Binatang buruan yang memiliki padanan itu namanya al-misli. Binatang ternak yang sepadan dengan ini misli. Ya, tahu. Jadi itu disebutkan di kitab para ulama, ya, di matan-matan fikih. Ya, zabhum misli. Maksudnya adalah apa yang disembelih? Binatang buruan itu yang disembelih atau binatang ternak yang sepadan yang disembelih? Binatang ternak yang sepadan yang disembelih. Orang binatang buruan itu haram untuk diburu, betul tidak? Haram untuk dibunuh. Nah, jadi dia diberikan pilihan antara dia menyembelih kambing, sapi atau unta yang sepadan dengan binatang buruan tersebut, atau kita lihat harganya. Harga dari apa? Harga dari misalkan binatang buruan ini ya sepadan dengan kambing. Sudah, kita cek harga kambing di tempat itu berapa. Antara nyembelih kambing atau tanyakan harga kambing berapa di tempat itu. Nah, kalau sudah dapat harganya, maka dia belikan itu makanan dengan seharga tersebut. Misalkan kambing berapa harganya misalkan? Kambing sekitar 2,5 atau 3, ya itulah mungkin. Ditakar dengan itu 3 juta misalkan, dibelikan makanan, kemudian dengan makanan tersebut diberikan kepada orang miskin. Setiap orang miskin, ini yang disebut penulis, fayashtari bihi ta'aman fayut'imuhu likulli miskin muddu birrin au nisfu sa'in min wairihi. Maka dengan harga tersebut dia belikan makanan, bahan makanan pokok, yakni seperti zakat. Ketika kita bayar zakatul fitr, kita berikan kepada setiap orang miskin, porsi untuk setiap satu orang miskin itu 1 mud gandum, mud burrin, atau setengah sok dari bahan makanan pokok yang lain, seperti dari syair, dari tamar, kurma, ya, dari zabib, ya, zabib, kismis. Intinya bahan makanan pokok yang bisa untuk zakatul fitr. Allah alam mungkin bisa dikiaskan untuk kondisi kita, ya, beras misalkan. Tapi kalau ini kan terjadinya di tanah Arab sana.
Mungkin bisa dikiaskan juga, tapi kita harus melihat fatwa para ulama. Tapi pendapat yang ada di mazhab, yakni mundubirin atau nisfu sa'in. Ya kalau beras ya berarti mungkin bisa dianggap sebagai selain gandum gitu ya, jadi setengah sok. Jadi 1 mud atau setengah sok. 1 sok itu 4 mud, berarti setengah sok itu 2 mud. Jadi 1 mud gandum, bur, dan 2 mud dari bahan makanan pokok yang lain. Aw yasumu an it'ami kulli miskinin yauman. Jadi ini pilihan kedua, yaitu apa? Dengan harga kambing tadi 3 juta misalkan, maka dia belikan bahan makanan pokok dengan seharga 3 juta, kemudian dia berikan kepada orang miskin. Setiap 1 orang miskin itu mendapatkan 1 mud gandum atau setengah sok bahan makanan pokok yang lain. Terserah nanti dapatnya bisa mengcover berapa orang miskin, nah itu kita lihat sendiri nanti gitu ya. Nanti bisa dilihat sendiri. Itu pilihan yang kedua. Pilihan yang ketiga adalah dia berpuasa atas sejumlah orang miskin yang seharusnya dia beri makanan. Jadi misalkan dia berburu binatang buruan, ternyata ini adalah hewan misli. Padanannya apa? Padanannya kambing. Thayyib. Kambing harganya berapa di tempat ini? Di tempat dia berburu tersebut 3 juta misalkan. Baik. 3 juta kalau dibelikan bahan makanan pokok, gandum misalkan, kemudian dibagikan kepada orang miskin, setiap 1 orang miskin mendapatkan 1 mud gandum, nanti bakal mencakup berapa orang miskin? 50 orang miskin misalkan. Ya sudah, berarti dia harus, di pilihan yang ketiga adalah dia berpuasa 50 hari. Agak kompleks sedikit, tapi insya Allah mudah. Ya. Kita ulangi. Kalau seseorang yang sedang ihram berburu binatang buruan, baik dia laki-laki ataupun perempuan, maka binatang buruan ini terbagi menjadi 2, misli atau ghairu misli. Yang ghairu misli belum kita bahas. Ini masih yang misli. Dia memiliki padanan di binatang ternak, kambing, sapi atau unta. Siapa yang menetapkan bahwa dia memiliki padanan dari kambing, sapi, unta? Pertama sahabat. Kalau sahabat belum berfatwa tentang binatang buruan spesifik ini, ya sudah, panggil 2 orang yang terpercaya, yang bisa menilai, yang ahli. Kemudian kita tanya, ini misli atau ghairu misli? Kalau misli padanannya apa? Kambing kah atau sapi kah atau unta? Baik, misalkan kambing. Maka orang yang berburu binatang buruan tadi, yang ternyata punya padanannya yaitu kambing, dia punya 3 pilihan. Pertama, sembelih kambing. Baik, sembelih kambing. Yang kedua, tanyakan harga kambing di tempat tersebut. Misalkan 3 juta tadi antum bilang, misalkan 3 juta. Dengan harga 3 juta tersebut, dia belikan bahan makanan pokok, kemudian bagikan kepada setiap orang miskin, kepada orang miskin ya, setiap orang miskinnya mendapat 1 mud gandum, bur atau setengah sok bahan makanan pokok yang lain, seperti kurma, seperti syair ya, sejenis gandum yang lain dari bur, atau zabib, kismis misalkan. Nah jadi ini pilihan kedua. Pilihan ketiga adalah dia tidak memberikan makanan beneran, tapi dia hitung, ini kalau 3 juta tadi dibelikan bahan makanan pokok, kemudian diberikan kepada orang miskin, ini bisa mengcover berapa orang miskin? 50 misalkan, atau 30 misalkan, atau terserah berapapun jumlahnya. 50 orang miskin misalkan tadi kita sebut. Maka ya sudah, berarti pilihan yang ketiga adalah dia berpuasa sebanyak berapa hari? 50 hari. Ayuhayyaru man qatala sayda baina zafil misl in kana lahu mathil min bahimatil an'am. Yani orang tersebut diberikan pilihan, yaitu orang yang berburu binatang buruan. Yang binatang buruan ini adalah misli. Dia diberikan pilihan untuk menyembelih hewan binatang ternak yang sepadan dengan binatang buruan ini, kambing, sapi atau unta. Wa baina taqwimil misal biqimatihi fil makan allazi atlafahu fihi. Atau pilihan kedua adalah dia menaksir harga dari binatang ternak yang sepadan, kemudian wa yuqawimuhu adlan, ya, kemudian siapa yang menilai harganya? 2 orang yang terpercaya ya. Fa idza qawwamahu bi mi'ati riyalin masalan, kemudian ketika mereka menaksir harganya itu misalkan 100 rial,
Fa innahu yashtari biha ta'aman min burrin aw ghairihi wa yut'imu kulla miskinin muddan minal burr aw nisfa sa'in min ghairihi. Maka dengan 100 rial tersebut dia beli bahan makanan pokok dari gandum, bur atau bahan makanan pokok yang lain. Kemudian dia berikan makan kepada setiap orang miskin 1 mud dari gandum, bur atau setengah sok dari bahan makanan yang lainnya. Bahan makanan pokok yang lainnya. Aw yasumu an it'ami kulli miskinin yauman, atau dia berpuasa sejumlah orang miskin yang kalau dia pilih pilihan yang kedua, dia bakal bisa mengcover berapa orang miskin, dia berpuasa sejumlah itu. Fa idza kana ta'am li 'asharati masakin, shoma 'asharata ayyam wa hakadha. Kalau misalkan di pilihan yang kedua itu makanan tersebut bisa mencakup mengcover 10 orang miskin, ya sudah, berarti kalau dia mau milih pilihan yang ketiga, berarti dia berpuasa sebanyak 10 hari. Liqaulihi ta'ala, wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajazaa'un mithlu ma qatala minan na'am. Barang siapa di antara kalian yang membunuh, yakni berburu binatang buruan, muta'ammidan secara sengaja, fajazaa'un mithlu ma qatala minan na'am. Maka balasannya adalah, yakni fidyah yang harus dia bayarkan adalah yakni hewan yang sepadan dengan hewan dari binatang ternak yang sepadan dengan binatang buruan tersebut. Yahkumu bihi dawa adlin minkum hadyan balighal Ka'bah. Yang menetapkan hal tersebut adalah 2 orang yang terpercaya dari kalian. Ini maksudnya ketika belum ada fatwa dari sahabat tentang masalah tersebut. Hadyan balighal Ka'bah. Hadyu tersebut, yakni kambing, sapi atau unta tersebut itu dibawa ke Ka'bah. Yani maksudnya diberikan kepada, kalau misalkan itu dia memilih menyembelih, maka daging sembelihannya tersebut diberikan kepada orang-orang di tanah haram. Au kafaratun ta'amu masakin, atau dia memilih kafarah, yaitu berupa ta'amu masakin, memberikan makan kepada orang miskin. Au adru dzalika siyam, atau mengubah yakni hal tersebut menjadi puasa, sehingga puasanya jumlah hari puasanya sama dengan jumlah orang yang miskin tadi. Ya, ini intinya di dalam ayat ini disebutkan 3 pilihan tadi, ya, 3 pilihan fidyah bagi orang yang berburu binatang buruan misli. Jadi kita tahu 3 pilihan itu dari mana kok kompleks begitu ya? Itu dari Al-Qur'an sendiri. Ya, dari Al-Qur'an sendiri. Baik. Wa idza kana as-saydu mimma la mithla lahu min bahimatil an'am khayyira bainal it'ami was-siyam. Kalau seandainya binatang buruan tersebut ghairu mithli. Nah, sekarang kita membahas yang ghairu mithli. Tidak punya padanan di binatang ternak, kambing, sapi atau unta. Maka dia diberikan pilihan antara memberikan makan atau berpuasa. Jadi binatang buruan yang diburu tadi, kalau dia ghairu mithli, binatang buruan ini yang ditaksir harganya sekarang. Kalau yang tadi yang ditaksir harganya binatang buruan mithli atau binatang ternak yang ditaksir harganya. Yang kita taksir harganya kalau kasus yang binatang buruan mithli, yang ditaksir harganya yang mana? Binatang buruannya atau binatang ternak yang sepadan? Mithli atau mithli? Mithli. Yang ditakar harganya, yang ditaksir harganya adalah kambing, sapi atau unta itu ya. Itu kalau binatang buruannya mithli, punya padanan dengan kambing, sapi, unta. Tapi kalau binatang buruannya itu ghairu mithli, tidak ada padanannya dari kambing, sapi atau unta, maka nggak bisa kita menaksir harga sapi, kambing atau unta. Terus yang ditaksir harganya, harga siapa? Harganya apa? Harganya binatang buruan tersebut. Harganya binatang buruan itu sendiri. Berarti sekarang pilihannya cuma 2. Sama seperti 3 pilihan tadi, tapi pilihan pertama kita coret. Kan nggak mungkin kita antum berburu binatang buruan tersebut ghairu mithli, kemudian fidyahnya apa? Berburu binatang buruan tersebut. Malah melakukan lagi, ya nggak mungkin, itu tidak. Maka cuma ada pilihan kedua dan pilihan ketiga, yaitu apa? Kita taksir harga binatang buruan ghairu mithli ini, harganya berapa? Misalkan 5 juta misalkan. 5 juta ini diberikan bahan makanan pokok, kemudian kalau dia memilih opsi yang kedua, berarti apa? Dia berikan kepada fakir miskin
yakni setiap satu orang miskin mendapatkan 1 mud bur gandum atau setengah sok bahan makanan pokok yang lain. Kalau dia mau pilih opsi yang kedua. Opsi yang pertama kan dicoret, nggak mungkin untuk kasus ini. Opsi yang kedua mungkin, yaitu memberikan makan kepada orang miskin. Baik. Misalkan ternyata dengan 5 juta tadi dan dibelikan bahan makanan pokok bisa mengcover misalkan 70 orang miskin. Misalkan ya. Mungkin berlebihan ya jumlahnya. Mungkin ya 20 orang miskin misalnya. Maka ketika dia gak mau memilih pilihan yang kedua, mungkin tidak punya uang atau bagaimana begitu ya, dia lebih, atau sekedar kecenderungan pribadi dia, Anda lebih memilih opsi ketiga, yaitu puasa. Maka berapa hari jumlah dia puasa? Kalau tadi misalkan di opsi yang kedua itu bakal mengcover 20 orang miskin, maka kalau dia memilih opsi yang ketiga, dia puasanya sebanyak 20 hari. Karena tadi kita asumsikan tadi bisa mengcover 20 orang miskin. Sampai sini jelas? Antum tidak get lost in the jungle ya. Enggak ya, insya Allah ya. Ini anak sengaja pelan-pelan. Selain karena sudah sore dan tapi ini waktu yang tepat untuk membahas perincian fikih ya. Di waktu sore dan di tempat masjid yang masya Allah tenang seperti ini. Jadi supaya jelas perincian-perinciannya. Baik. Kalau ini sudah jelas, sekarang kita lanjut. Wa amma damul mut'ah wal kiron. Sampai sini dulu. Sampai sini berarti ada berapa sembelihan yang kita sudah bahas? Menyembelih kambing yang di fidyatul adha, sama menyembelih bahimatul an'am, menyembelih misli-misli ya, di kasus yakni berburu binatang buruan misli. Berarti ada 2 sembelihan di sini. Betul tidak? Yang sudah kita bahas. Sekarang kita menuju kepada dam yang lain. Kepada sembelihan. Kita ingat bahwa orang yang melakukan manasik yaitu tamattu dan qiran wajib bagi dia untuk menyembelih hadyu. Wajib bagi dia untuk bayar dam. Antum ingat ini? Tiga cara manasik haji, ada ifrad, kemudian ada tamattu, kemudian ada qiran. Betul tidak? Yang paling afdal yang mana? Tamattu. Nah, bagi orang yang melakukan tamattu atau qiran, maka wajib bagi dia untuk menyembelih hadyu. Dan ini telah dijelaskan oleh penulis sebelumnya, pensyarah sebelumnya, bahwa damut tamattu dan damul qiran, hadyu yang, jadi kadang kita menyebut hadyu, kadang kita menyebut dam ya. Antum harus terbiasa dengan perbedaan-perbedaan atau pergantian istilah ini. Jadi damut tamattu dan damul qiran atau hadyu bagi orang yang melakukan tamattu atau bagi orang yang melakukan qiran itu disebut damus syukran. Menyembelih yang bukan dalam rangka menghukum, syariat itu bukan dalam rangka memberikan hukuman kepada dia, tapi dalam rangka yakni supaya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bersyukur? Karena dia mendapatkan 2 manasik dalam 1 kali safar. Tamattu itu kan umroh kemudian diikuti haji. Qiran itu umroh digabung dengan haji. Adapun ifrad haji saja. Betul tidak? Ketika dia melakukan tamattu dan qiran, maka dia mendapatkan 2 manasik, haji dan umroh, dalam 1 kali safar. Sehingga syariat mewajibkan kepada dia untuk menyembelih hadyu ini dalam rangka bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka lebih disempurnakan lagi pahalanya. Sudah dia mendapatkan 2 manasik, 2 ibadah dalam 1 kali safar ke tanah suci, ke tanah haram. Maka Allah Subhanahu wa taala tambah amalan ibadah kepada dia, yaitu menyembelih hadyu. Nah, hadyu ini, hadyu tamattu atau qiran ini, atau damut tamattu atau damul qiran ini, kadang hadyu kadang dam ya istilahnya. Fayajibu fihi ma yujzi'u fil udhiyah. Apa yang disembelih? Kalau tadi fidyatul adha, apa yang disembelih? 3 pilihan untuk fidyatul adha, ada yang bisa menyebutkan? Tiga pilihan fidyatul adha. Berpuasa 3 hari, berikan makan
6 orang miskin atau menyembelih kambing. Apa yang disembelih berarti? Kambing. Baik. Kalau binatang buruan yang misli, apa yang disembelih? Misli. Terserah nanti kambing, sapi atau unta. Betul tidak? Kalau damut tamattu sama damul qiron, apa yang disembelih? Kan dari tadi kita membahas wajib untuk menyembelih hadiu, wajib untuk bayar damut tamattu atau damul qiron itu ya. Apa yang disembelih? Yang disembelih adalah yang bisa untuk digunakan untuk kurban. Yakni apa? Antara kambing, ini minimalnya ya, minimalnya adalah kambing atau 1/7 sapi atau 1/7 unta. Syatun au sub'u baqarin atau baqaratin au sub'u badanatin. Syatun au sub'u baqaratin au sub'u badanatin. Badanah itu unta. Jadi kambing atau 1/7 sapi atau 1/7 unta. Ini minimalnya. Mau lebih, ya silakan. Ana nggak mau 1/7 sapi, ana mau 1 sapi sekaligus gitu misalkan. Silakan aja. Ya, silakan saja. Jadi ini yang disembelih untuk damut tamattu dan damul qiron. Fa illam yajid sama asrata ayyam. Nah, sekarang ini ada urutan kalau ini. Kalau damut tamattu sama damul qiron ada urutan. Pertama yang harus dilakukan sembelih. Sembelih apa? Minimalnya 1 kambing atau 1/7 sapi atau 1/7 unta. Kalau tidak bisa, antara nggak menemukan kambing atau sapi atau unta tersebut, lagi sudah keburu disembelih oleh orang lain, nggak ada di stok lagi misalkan begitu ya di tanah suci, atau misalkan dia nggak punya uang sehingga dia nggak bisa menyembelih, maka fa illam yajid shama asyrata ayyam, dia puasa 10 hari. Salasatun fil haji, 3 hari di hari-hari haji, 3 hari puasa di hari-hari haji. Wa yajuzu ayyasuma ayyamat tasyrik anha, dan boleh untuk berpuasa di hari tasyrik. 3 hari itu boleh kita puasanya di hari tasyrik. Wa sab'atan idza raja', dan 7 hari ketika dia kembali. yakni kembali ke keluarganya, yakni pulang. Jadi ada 2 pilihan di sini. Damut tamattu dan damul qiron itu ada 2 pilihan. Pertama ya nyembelih. Nyembelih apa? Kambing 1/7 sapi atau 1/7 unta. Kalau nggak bisa baru, ini urutan berarti ada urutan. Kalau nggak bisa baru menuju ke opsi berikutnya, yaitu berpuasa 10 hari dengan perincian 3 hari di hari-hari haji. Di sana ketika melakukan manasik haji dan 7 hari ketika sudah pulang. Nah 3 hari ini kita baca dulu ya sebelum kita bahas perincian sedikit. Kita baca dulu kalimat pensyarah. Ai anna man lam yajid daman aw ta'aman fa innahu yujzi'u an ayyasuma 'ashrata ayyam. Barang siapa yang tidak mendapatkan binatang untuk disembelih atau makanan, maka boleh bagi dia untuk berpuasa 10 hari liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaysara minal hadi. Barang siapa yang melakukan tamattu bil umrati ilal haji, dengan melakukan umroh kemudian haji, ini tamattu. Demikian pula qiron dimasukkan dalam ayat ini karena qiron terkadang disebut sebagai tamattu juga. Jadi tamattu dan qiron, barang siapa yang melakukan tamattu dan qiron, famastaysara minal hadi, maka silahkan apa yang mudah bagi dia dari hewan sembelihan. Silakan apa yang mudah bagi dia. Ya minimalnya tadi 1 kambing, 1/7 sapi dan 1/7 unta. Kalau mau, anak mau 1 unta, nggak mau 1/7, yakni 1 unta atau 1 sapi, ya boleh saja. Faman lam yajid fasyamu 3 ayyamin fil haji wa 7 idza raja'tu. Dan barang siapa yang tidak bisa atau tidak menemukan hewan untuk disembelih, maka puasa 3 hari di hari-hari haji dan 7 hari ketika kalian itu kembali. Tilka asyaratun kamilah. Itu 10 hari yang sempurna. Jadi totalnya 10 hari, 3 hari di hari haji, 7 hari di rumah gitu ya. Dan tadi kita sebut 3 hari tadi boleh dilakukan di hari tasyrik,
fa ayyamut tasyrik la yajuzu siyamuha. Hari tasyrik hukum asalnya tidak boleh berpuasa di situ. Enggak boleh berpuasa di hari tasyrik. Illa liman lam yajid al-hadiya, kecuali bagi orang yang tidak bisa menyembelih hadyu tamattu atau hadyu qiran, fayasumuha hatta yakuna qad shama thalathata ayyamin fil haji. Maka dia berpuasa 3 hari di hari-hari haji. Yakni boleh 3 hari tersebut di 3 hari tasyrik. Waqad taqaddama dzalika fi kitabis siyam, dan masalah ini telah kita bahas waktu itu di kitabus siyam. Nah, sekarang ini perkataan pensyarah boleh untuk menyembelih boleh untuk berpuasa di hari tasyrik. Yang afdol adalah berpuasa 3 hari tersebut dan jadikan hari ketiganya itu adalah hari Arafah. Ini yang afdol, tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi misalkan dia berpuasa mulai dari tanggal 7, kemudian tanggal 8, kemudian tanggal 9. Sehingga di tanggal 7 sebelum subuh dia ihram untuk haji. Habis itu mulai dari subuh tanggal 7 tersebut dia puasa. Ini berarti hari pertama. Tanggal 8 hari tarwiyah, ini puasa hari kedua. Arafah puasanya hari ketiga. Ini yang paling afdal. Boleh sebelum itu boleh. Puasa dari tanggal 5 misalkan. 5, 6, 7 berarti. Atau enggak harus berurutan juga. Ya jadi ya intinya boleh untuk yakni pokoknya di hari-hari haji. Dan boleh juga kalau dilakukan di hari tasyrik misalkan. Tidak masalah juga. Baik. Itu 3 hari. Nah, nanti jangan lupa 7 hari sisanya ketika sudah pulang. Ini bagi orang yang tidak bisa menyembelih. Tapi kalau dia bisa menyembelih, itu yang wajib bagi dia, sembelih kambing atau 1/7 sapi atau 1/7 unta. Ini berarti sembelihan yang keberapa? Ini yang kita bahas tadi. Yang ketiga, betul tidak? Sembelihan yang ketiga, yaitu untuk damut tamattu dan damul qiran. Dan ini bukan hukuman. Kalau fidyah tadi kan itu kan hukuman ya, karena melakukan keharaman ihram. Kalau ini bukan karena melakukan keharaman. Tamattu dan qiran itu bukan sesuatu yang haram ya, tapi ini menyembelih ini dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia mendapatkan 2 manasik dalam 1 kali safar. Baik. Wa kadzalika hukmu man taraka wajiban aw wajabat alaihi al-fidyah li mubasyaratin. Demikian pula hukum orang yang meninggalkan wajib haji. Wajib haji ada berapa? Waktu itu kita sudah bahas. Contohnya misalkan mabit di Muzdalifah, kemudian wukuf di Arafah sampai maghrib. Kalau nyampe di Arafah dari sebelum maghrib, wajib untuk dia tetap di Arafah sampai terbenam matahari. Itu salah satu wajib haji. Itu sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Betul? Sekarang kalau dia meninggalkan salah satu wajib haji tersebut, misalkan ya nih contohnya orang misalkan sakit gitu ya, nggak bisa wukuf di Arafah terlalu lama, akhirnya dia wukufnya cuma lewat saja gitu misalkan, sehingga dia tidak melakukan wajib haji ini, yaitu wukuf di Arafah sampai maghrib. Dia nyampe Arafah jam 2 siang, waduh berapa jam ini kalau sampai maghrib, dia sakit misalkan harus diinfus gitu ya, lewat saja, tapi nanti harus ada sesuatu yang dia lakukan. Apa yang dia lakukan? Nah ini dia, yaitu barang siapa yang meninggalkan wajib haji atau dia itu harus bayar fidyah karena melakukan mubasyarah. Mubasyarah itu apa? Salah satu dari 3 keharaman ihram sisanya. Tadi kan ada 9 keharaman ihram. 5 yang pertama kita sudah bahas. Yang melakukan 5 yang pertama namanya fidyatul adha, betul tidak? Kemudian yang binatang buruan sudah kita bahas fidyahnya. Tersisa yang 3, jima, mubasyarah. Mubasyarah itu bersentuhan dengan syahwat selain jima. Kemudian yang ketiga adalah akad nikah. Barang siapa yang melakukan akad nikah ketika dia haji, ketika dia ihram, maka akad nikahnya tidak sah, tetapi tidak ada fidyah sama sekali. Karena nggak ada dalil yang khusus menyebutkan bahwa orang yang melakukan akad nikah ketika ihram, ini haji atau umroh, maka dia harus bayar fidyah tertentu. Gak ada
dalilnya fidyah tertentu tersebut. Jadi untuk yang akad nikah nggak ada fidyah. Nah sekarang bagaimana yang untuk mubasyarah? Kita bahas di sini ya. Ai anna man taraka wajiban min wajibatil haji aw wajabat alaihi fidyatun bisababil mubasyarah wa hiya madunal wat'i kat takbili wa nahwihi wa lam yajid dam ajza anhu ayyasuma 10 ayyam. Yani barang siapa yang tidak bisa atau barang siapa yang meninggalkan wajib haji ya kemudian atau dia melakukan mubasyarah ya dia melakukan mubasyarah maka dia harus menyembelih ya dia harus menyembelih. Nah ini mungkin yang harus kita perinci di sini ya. Sebenarnya tadi kita sebutkan bahwa orang yang yakni yang apa tadi kita sebutkan yang mau melakukan mubasyarah. Taib melakukan mubasyarah. Kita bahas satu-satu berarti. Akad nikah mungkin itu yang lebih baik. Akad nikah tadi nggak perlu ada fidyah. Kalau melakukan mubasyarah ini diperinci. Ini perincian ini nggak ada di penulis di sini. Makanya harus agak keluar dari alurnya penulis. Ketika seseorang melakukan mubasyarah, salah satu keharaman ihram di kategori ketiga, kalau dia keluar mani gara-gara mubasyarah tersebut, maka dia menyembelih unta. Tapi kalau dia tidak sampai keluar mani, maka dia menyembelih kambing. Ini kalau mubasyarah. Kalau jima gimana? Kalau jima kita rinci jimanya itu sebelum tahallul awal atau setelah tahallul awal. Kalau haji, ya. Jima, seseorang yang berjima pada haji, kita rinci. Jimanya itu sebelum tahallul awal atau setelah tahallul awal. Sebelum tahallul awal, yakni sebelum dia lempar jamrah, kemudian dia mencukur, ya, ketika dia sudah sampai di Mina, habis dari wukuf di Arafah, kemudian mabit di Muzdalifah, kemudian ke Mina untuk lempar jamrah dan bercukur. Nah, itu namanya tahallul awal. Sebelum itu dia jima. Kalau misalkan dia ketika di Muzdalifah dia jima misalkan, ya. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah hajinya itu batal. Habis itu dia wajib untuk menyembelih unta badanah. Habis itu dia lanjutkan amalan haji. Walaupun kita katakan batal, bukan berarti kemudian dia bisa langsung pulang saat itu juga. Tetap lanjutkan perbuatan amalan-amalan haji sampai selesai, sampai lempar jamrah di hari tasyrik. Habis itu dia mengqadha haji tersebut di tahun berikutnya. Ini kalau sebelum tahallul awal. Kalau setelah tahallul awal tapi belum tahallul tsani, setelah tahallul awal sebelum tahallul tsani, ya ini berarti apa? Sebelum dia melakukan tawaf ziarah dan sa'i, ya. Kalau memang belum sa'i dari awal, maka jimanya ini tidak membatalkan hajinya. Hajinya tetap sah. Tetapi ihramnya yang batal. Sehingga dia harus menuju ke Al-Hil, tanah suci, ya, tanah halal. Kemudian dia ihram lagi intinya. Sehingga kemudian dia lanjut tawaf ziarah atau tawaf ifadah, kemudian sa'i. Kalau dari sebelumnya belum sa'i. Intinya adalah
tahlul tsani itu apa? Ketika dia tawaf ifadah dan sa'i itu. Atau kalau sudah sa'i dari awal, misalkan dia tamattu, sa'inya udah dari awal, misalkan ya udah berarti tawaf ifadah. Itu tahlul tsani. Nah, jadi kalau sudah tahallul awal dan belum tahallul tsani, dia jimaknya setelah tahallul awal dan belum tahallul tsani. Dia masih di Mina, sudah tahallul awal, jima, belum ke Makkah untuk tawaf ifadah. Nah, ini berarti dia jima di situ. Hajinya tidak batal, tapi ihramnya yang batal. Gimana berarti? Ya udah ihram lagi, menuju ke tanah halal, ihram lagi, kemudian dia masuk ke Makkah untuk melakukan tawaf ifadah dan sa'i kalau belum sa'i dari awal, dari sebelumnya, kalau belum melakukan sa'i dari sebelumnya. Nah, kemudian apa namanya? Ya ini yang harus dilakukan. Ya ini yang harus dilakukan. Baik. Dan apakah dia harus menyembelih? Iya, nah, dia harus menyembelih, yaitu kambing. Dia harus menyembelih, yaitu kambing. Jadi kalau jimaknya sebelum tahallul awal, dia harus menyembelih badanah, unta. Kalau jimaknya setelah tahallul awal, sebelum tahallul tsani, dia harus menyembelih kambing. Kalau jimaknya sebelum tahallul awal, hajinya jadi batal, tapi dia tetap harus melanjutkan amalan ibadah haji tersebut dan dia harus qada hajinya di tahun berikutnya. Kalau jimaknya setelah tahallul awal, sebelum tahallul tsani, maka hajinya tetap sah, ihramnya yang batal. Jadi dia harus ihram lagi ke tanah halal, baru kemudian silahkan dia masuk ke Makkah untuk melakukan tawaf ifadah. Kalau jimaknya setelah tahallul tsani, gimana? Kalau jimaknya setelah tahallul tsani, dia sudah tawaf ifadah, sudah sa'i, habis itu jima sama istrinya, misalnya. Apa yang harus dilakukan? Atau apa konsekuensinya? Enggak ada. Amalannya sudah selesai. Amalan hajinya sudah selesai. Baik, jadi ya ini yang harus dilakukan. Baik. Ini kalau dia jima ketika haji. Kalau jima ketika umroh, maka batasannya adalah apakah jimaknya tersebut sebelum sa'inya selesai atau setelah. Kalau misalkan sebelum sa'inya selesai, walaupun lagi sa'i tapi masih belum yang ketujuh, tapi misalkan sa'i yang ketiga kemudian jima sama istrinya misalkan begitu ya, maka itu membatalkan umrohnya dan wajib bagi dia untuk menyembelih kambing. Taib. Nah, ini untuk jima. Jadi kita sudah selesai berarti untuk akad nikah sudah selesai, tadi gak ada fidyah. Untuk mubasyarah tadi ada perincian. Kalau keluar mani nyembelih apa? Unta badanah. Kalau tidak keluar mani nyembelih kambing. Kalau jima, nah ini yang ada perincian. Jimanya di haji atau di umroh. Kalau di haji sebelum tahallul awal atau setelah tahallul awal atau setelah tahallul tsani, enggak ada apa-apa kalau setelah tahallul tsani. Nah, ketika umroh, maka perinciannya adalah apakah sebelum sa'inya selesai atau setelah sa'inya selesai. Baik. Sekarang jadi bagi orang yang meninggalkan wajib haji atau melakukan mubasyarah yang harusnya dia itu menyembelih, kalau dia tidak bisa menyembelih, maka boleh bagi dia untuk melakukan 10 hari puasa tadi, sama 3 hari puasa di hari-hari haji dan 7 hari puasa ketika dia sudah pulang ke rumah. Taib sedikit lagi. Wa kullu haddin aw it'amin yata'allaqu bi haramin aw ihramin falimasakinil haram min muqimin wa afaqi wa yujzi'ul shaumu bi kulli makanin. Setiap hadiyu atau makanan yang terkait dengan tanah haram atau kondisi ihram, seperti dari tadi kita menyebutkan dia harus menyembelih atau dia berikan makan orang miskin begitu ya. Maka daging sembelihan itu atau memberikan makan kepada orang miskin itu untuk siapa? Untuk orang miskin di tanah haram.
Baik mukim atau afaki. Mukim itu berarti orang miskin tinggal di situ memang penduduk tanah haram, atau orang miskin yang bukan berasal dari tanah haram tapi dia sedang berada di tanah haram, itu namanya afaki. Yani ufuk, orang dari ufuk, yani maksudnya orang dari orang dari pelosok ya. Ini afaki. Jadi diarahkan kepada mereka daging sembelihannya dan atau memberikan makan orang miskin tersebut. Wa yajzi'u shaum bi kulli makan. Adapun puasanya maka boleh di mana saja. Enggak harus puasanya itu di tanah haram. Kalau kan tadi ada salah satu yang harus dia berpuasa, betul tidak? Fidyatul adza ada puasa. Kemudian binatang berburu, binatang buruan, fidyahnya ada puasa. Kemudian yakni jima atau damul tamattu atau damul qiran atau mubasyarah tadi ya, atau jima itu ketika tidak bisa maka ada puasa, maka puasanya itu boleh di mana saja. Ya, puasanya boleh di mana saja. Ai kullu hadin aw it'amin wajibin fa huwa limasakinil haram. Setiap hadyu atau memberikan makan yang itu wajib, maka itu untuk orang miskin tanah haram. Liqaulihi ta'ala au kafaratun ta'amu masakin. Firman Allah Subhanahu wa taala, atau kafarah yaitu memberikan makan kepada orang miskin. Ini digabung dengan firman Allah Subhanahu wa taala, hadyan balighal Ka'bah. Hadyu yang itu diantarkan ke Ka'bah, yakni berarti dia harus diberikan kepada tanah haram. Wal afaqi huwa alladhi laisa min ahli Makkah aslan. Afaqi itu adalah orang yang asalnya bukan dari penduduk Makkah. Wa inna maqadima ilaiha wa sakanaha fa yajuzu ayyuqa idza kana miskina. Akan tapi dia datang dia datang ke Makkah, kemudian dia tinggal di situ sehingga boleh untuk diberikan yakni fidyah tadi kepada dia. Amma shaum fa yujzi'u fi kulli makanin li'annahu la yata'adda naf'uhu. Adapun puasa maka boleh untuk dilakukan di mana saja karena manfaatnya tidak ke orang lain. Yani puasa itu untuk diri kita sendiri. Ibadah yang untuk diri kita sendiri, tidak seperti memberikan makan, itu kan berarti hubungannya dengan orang lain. Wa damun nusuk kal mut'ah wal qiran wal hadi al mustahab ay ya'kula minhu wa yahdiya wa yatasaddaq. Binatang yang disembelih karena tamattu atau qiran atau hadi yang mustahab, maka ini boleh dia makan, kemudian dia hadiahkan, kemudian dia sedekahkan. Ini qala ba'dul fuqaha, sebagian fuqaha berkata dia jadikan itu sepertiga. Sepertiganya dimakan. Karena ini damul tamattu sama damul qiran. Ya, ini boleh dimakan karena ini damul syukran. Tadi yang kita sebut, itu dalam rangka bersyukur kepada Allah, bukan dalam rangka hukuman begitu ya. Maka boleh untuk kita makan. Sepertiganya kita makan, sepertiganya kita hadiahkan kepada orang kaya. Wa yahdi thulutsan. Jadi yaj'aluha athlasan fayakulu thulutsan wa yahdi thulutsan lil ghani min qaribin aw jarin aw sadiq wa yatasaddaq bi thulutsin 'alal faqir min qaribin wa ghairi. Dia jadikan sepertiga, dia bagi menjadi 3 bagian. Dia makan sepertiganya, dia berikan hadiah sepertiganya untuk orang kaya, baik itu kerabat atau tetangga atau kawan. Kemudian dia sedekahkan sepertiga sisanya kepada orang fakir atau orang miskin dari kerabatnya atau dari selainnya. Liqaulihi ta'ala faqulu minha wa at'imul qani' wal mu'tar. Yaitu makanlah dia dari binatang tersebut, dari binatang sembelihan tersebut, dan kemudian berikan makanan kepada al-qani dan al-mu'tar, yaitu orang yang berkecukupan dan orang yang membutuhkan. Yani kepada orang yang berkecukupan itu berarti konteksnya hadiah, kepada orang yang membutuhkan berarti konteksnya sedekah. Waddamul wajib li fi'lil mahdzur aw tarkil wajib wa yusamma damu jabran. Adapun sembelihan yang itu wajib karena melakukan hal yang diharamkan ketika ihram atau meninggalkan yang wajib ketika haji, ini disebut damu jubran. Kalau tadi damu syukran, ini damu jubran. La ya'kulu minhu syai'an. Dia tidak boleh makan dari itu. Jadi yang menyembelih itu enggak boleh makan dari situ. Bal yatasaddaq bi jami'i. Akan tapi dia sedekahkan semuanya li'annahu yajri majral kafarah. Karena ini yakni seperti kafarah. Jadi disedekahkan semuanya.
Wa yusamma damu jubran li'annahu yujbarul wajib al-matruk. Disebut damu jubran karena dia yajbur, yakni yajbur itu yajbur al-wajib al-matruk, yaitu mengganti, bisa menebus, menebus hal yang wajib yang dia tinggalkan tersebut. Mengganti atau menebus hal yang wajib yang dia tinggalkan tersebut. Jadi dia sedekahkan semua, jangan ada yang dimakan. Baik, ini yang bisa kita bahas untuk pertemuan kita kali ini. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang masalah tawaf dan sa'i, syarat tawaf dan syarat sa'i ya. Ini Syekh Sa'di membahasnya baru sekarang ya, tapi tidak masalah. Dan dengan itu kitabul hajj atau bab haji selesai. Kemudian kita nanti setelah itu baru masuk ke bab hadyu yang masih terkait, kemudian udhiyah, kurban dan akikah. Baik, demikian yang bisa Anda sampaikan. Karena ini sudah mendekati maghrib, maka kita akhiri sampai sini saja. Pertanyaan di pertemuan berikutnya saja insyaallah. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.